Operan jaga merupakan komunikasi yang dilakukan antar perawat dalam menyampaikan kondisi pasien secara jelas dan lengkap. Dalam pergantian shift saat penyerahan tanggung jawab dari perawat satu ke perawat lainnya. Tujuan dari operan jaga shift antara lain, yang pertama, menyampaikan kondisi dan keadaan pasien. Yang kedua, menyampaikan hal yang sudah atau belum dilakukan dalam hal asuhan keperawatan kepada pasien. Yang ketiga, menyampaikan hal yang penting yang harus ditindaklanjuti oleh perawat. Dan yang terakhir, menyusun rencana kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat operan jaga yaitu yang pertama, dilaksanakan tepat waktu saat pergantian shift. Yang kedua, dipimpin oleh kepala ruang atau penanggung jawab pasien. Yang ketiga, diikuti oleh perawat yang telah melakukan dinas dan yang akan melakukan dinas. Dan yang terakhir, operan jaga harus berorientasi pada permasalahan pasien. Proses operan jaga menggunakan teknis SBAR. Yang pertama, mempersiapkan format perdokumentasian menggunakan teknis SBAR pada masing-masing pasien setiap shift, buku catatan operan, dan rekam medik pasien. Yang kedua, menyampaikan keadaan pasien dan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan dan kemajuan keadaan pasien setelah tindakan di nurse station. Yang terakhir yaitu, setelah operan shift di nurse station, dilanjutkan dengan melihat keadaan pasien secara langsung dan menanyakan kepada pasien terkait kemajuan keadaan pasien dan keluhan yang masih dirasakan dalam pemberian penjelasan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang anggrek Rumah Sakit BHI. Ini tepatnya pada hari Senin 16 Oktober 2023. Dalam keadaan sehat walafiat guna untuk melakukan timbang terima. Sebelum kegiatan timbang terima ini kita mulai, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan timbang terima yang rutin kita lakukan pada setiap pergantian shift. Namun, sebelumnya saya akan mendata kehadiran perawat terlebih dahulu. Untuk yang dinas pagi, perawat Fitria, Ferry, dan perawat Erna. Jadi mana sebelum yang dinas pagi? Baiklah, selanjutnya untuk yang akan dinas siang, perawat Eva Rahayu, perawat Eva Nurmala, dan perawat Ferry. Alhamdulillah ya semua. Baik, sekarang kita akan melakukan timbang terima untuk selanjutnya kepada para pelaksana yang dinas pagi dipersilakan untuk menyampaikan dan menjelaskan kondisi masing-masing pasien saat ini kepada para pelaksana yang berdinaskan. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami untuk menjelaskan kondisi pasien di ruang penyakit dalam. Jumlah pasien saat ini ada 2. Yang pertama ada pasien baru bernama Nyonya A, umur 33 tahun, nomor rekam medis 54323, masuk IGD tanggal 15 Oktober 2023 jam setengah 6 pagi dengan kondisi sesak nafas, terdapat asites dan edema pada kaki. Pasien tidak memiliki alergi, obat atau makanan, tetapi pasien memiliki riwayat gagal ginjal dan sudah 3 tahun melakukan cuci darah di RSPM. Saat IGD, pasien mendapatkan terapi oksigen nasal kanul 3 liter per menit, pasien terpasang kateter, dan terapi obat yang didapat injeksi lasik 3 kali 1 ampul dari IV, dan observasi urin output sebagai indikator ketidakseimbangan cairan elektrolit. Terus masuk bansal tadi pagi jam setengah 8 dengan tekanan darah 150/80 mmHg, nadi 120 kali per menit, RR 40 kali per menit, ada bunyi nafas tambahan yaitu ronki. Terus pasien mengeluh sesak nafas, hasil SAO2-nya 90% dan hasil lab terbaru menunjukkan HB 9 mg per dl. Kemudian pasien tadi pagi diperiksa dokter Ita dengan didiagnosis medis gagal ginjal kronik. Dan untuk masalah keperawatan yang didapat, saat ini pasien mengalami pola nafas tidak efektif karena masih mengeluh sesak dan masih ada suara tambahan ronki saat bernafas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh. Untuk terapinya dari IGD dilanjutkan. Kemudian pasien yang kedua yaitu atas nama Nyonya Y, umur 34 tahun, nomor rekam medis 54654, masuk RS tanggal 12 Oktober
2023, keluhannya sesak nafas, batuk berdahak, kemudian hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah saat ini 170/80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, NR 30 kali per menit, SAO2-nya 95%, ada hasil EKG yaitu sinus takikardi, pasien didiagnosis BPOK dengan dokter penanggung jawabnya, Dr. Edo, saat di IGD, pasien mendapatkan terapi nebulizer Ventolin 2,5 mg per 12 jam, Sevoflurane 500 mg per 12 jam secara IV, amlodipin 5 gram per 8 jam, dan terpasang nasal kanul 4 liter per menit. Kemudian pasien mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Di sini kami sudah memasukkan obat Ventolin secara nebulizer dan Sevoflurane secara IV pada pukul 8 tadi, dan pasien kami berikan posisi semifowler. Mungkin cukup dari saya. Apakah ada tambahan dari Nurse Patty dan Nurse Ena? Nah, nanti untuk pasien Nyonya Y tolong di follow up ke DPJP ya terkait oksigenasinya yang masih terpasang nasal kanul, apakah masih bisa dipertahankan atau diturunkan. Oke, Mas, ada yang perlu disampaikan dari perawat dinas pagi? Untuk terapi pasien Nyonya A, tolong nanti oksigennya itu diganti NRM 8 liter per menit ya. Dan tambahan ekstralasif 2 ampul, kemudian observasi TTV sama monitor pengeluaran urinnya. Untuk tim perawat dinasnya, apakah ada yang ingin diklarifikasi dari perawat dinas pagi? Oh ya, untuk pasien yang Y, apakah rekomendasi posisi tetap semi forward, apakah sudah bisa subsinasi? Oh iya, tetap dipertahankan posisi semifoldernya ya, karena kondisi pasien saat ini tidak bisa tidur karena batuk dan pasien merasa lebih nyaman ketika diposisikan semifolder. Baik, apakah masih ada yang perlu ditambahkan lagi? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk para pelaksana pagi yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien saat ini dengan baik. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan klarifikasi ke ruang pasien. Mari kita ke ruang pasien. Permisi Bu, gimana kondisi saat ini? Masih sesak sus, tiba-tiba pengen mual. Sudah minum obat Bu? Sudah. Kalau makannya gimana Bu? Tadi sudah makan. Udah makan ya? Ini enggak Bu, makannya sedikit atau banyak tadi? Dihabisin nggak? Sedikit. Sedikit ya? Berarti nggak nafsu makan gitu ya Bu ya? Iya sus. Nanti tetap dimakan lagi ya Bu ya, untuk makanannya sedikit nggak apa-apa, tapi sebelumnya perkenalkan saya Fitria, perawat yang bertugas pada shift pagi. Terus kami ini akan melakukan operan untuk memperkenalkan shift siang, yaitu yang berjaga pada jam 2 sampai jam 9 malam. Perkenalkan Bu, nama saya Eva yang berjaga pada siang hari ini. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Mala yang berjaga pada shift siang hari ini. Perkenalkan, saya perawat Febi yang berjaga pada siang hari ini. Baik, untuk tim perawat jaga siang, apakah ada yang perlu diklarifikasi ke ibunya? Baik, untuk ibunya itu mulai muncul mual kapan ya Bu? Terasa sakit nggak Bu? 1 jam yang lalu pengen mual sus, muntah juga tapi nggak bisa. Baik Bu, sebentar nanti saya akan segera laporkan ke DPJP untuk diresepkan obatnya ya Bu. Ya sus. Baik, Ibu Nana, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Nanti kalau ada keluhan lagi bisa hubungi ke perawat yang menjaga siang ya Bu ya. Ya sus. Baik, sudah tidak ada diklarifikasi lagi? Tidak Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya Bu ya. Permisi Bu, selamat beristirahat. Ya sus, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Gimana Bu kondisi saat ini? Masih agak sesak. Oke, ya. Tapi tadi sudah minum obat? Sudah sus. Kalau untuk makannya gimana Bu? Alhamdulillah lumayan lancar sus. Baik Bu, perkenalkan saya Fitria, perawat yang berjaga shift pagi hari ini. Nah, kami di sini akan melakukan operan untuk memperkenalkan shift siang yang berjaga dari jam 2 sampai jam 9 malam.
ini siapa yang berjaga di siang? Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Eva yang bertugas pada shift siang ya Bu. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Mala yang bertugas pada perawat pelaksana shift siang. Perkenalkan saya Febi Dika yang bertugas pada shift siang. Baik Ibu Emma, apakah sudah nyaman dengan posisi semifinal ini? Nyaman terus, tapi rasanya ingin cepat pulang. Ingin cepat pulang ya Bu ya. Baik, untuk tim perawat jaga siang, apakah ada yang perlu diklarifikasi mengenai Ibu Emma? Belum ada, Mas. Baik, Ibu Emma, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Nanti kalau keadaannya sudah membaik, napasnya sudah tidak sesak lagi, bisa dilaporkan ke DPJP ya, dokter penanggung jawab, apakah sudah bisa dipulangkan atau belum. Sabar ya Bu ya, Ibu. Nanti setelah shift pagi selesai, kalau ada apa-apa bisa hubungi tim perawat jaga siang ya Bu ya. Sudah tidak ada yang diklarifikasi lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya Bu ya. Selamat beristirahat. Baik, untuk yang berjaga shift siang, apakah ada pasien yang perlu diklarifikasi sebelum kami tutup? Baik, untuk intervensi selanjutnya kami akan melanjutkan terapi yang telah disampaikan perawat dinas pagi dan ada tambahan tadi saat di ruangan pasien Nyonya Nana untuk dilaporkan langsung ke DPJP terkait keluhan baru yang dirasakan yaitu mual sehingga tidak nafsu makan. Dan pasien Nyonya Nana untuk dipertahankan posisi semipolar. Baik, terima kasih Pak Siang. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Jika tidak ada, sebelum mengakhiri kegiatan 5 siang ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap dengan adanya kegiatan timbang terima ini, proses pendelegasian tugas bisa jelas dan terstruktur. Demikian saya akhiri pertemuan kita pada siang ini. Selamat siang. Selamat siang.